Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Melina Diah, Rada Fatul, Fanya Jian, dan Priscilia Eka akan memaparkan materi tentang konsep pendapatan. Materi yang pertama adalah pengertian pendapatan. Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan. Artinya, sesuatu yang menghasilkan potensi jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Pendapatan dapat diukur dengan jumlah aktiva baru yang diterima perusahaan dari pihak lain. Aktiva baru tersebut merupakan aktiva penukar yang diterima perusahaan atas jasa atau barang yang dihasilkan atau dijual kepada pihak lain. Menurut Patton dan Littleton, pengertian pendapatan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek moneter. Berdasarkan aspek moneter, pendapatan dihubungkan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari seluruh kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan berdasarkan aspek fisik, pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Materi yang kedua adalah pengukuran pendapatan. Pendapatan dapat diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam transaksi bebas. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. IAI juga menganut prinsip yang sama dalam melakukan pengukuran pendapatan, yaitu berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar adalah jumlah di mana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Yang selanjutnya yaitu pembentukan dan realisasi pendapatan. Pembentukan dan realisasi pendapatan adalah dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan. Pembentukan pendapatan adalah konsep yang menjelaskan terjadinya pendapatan. Adapun proses pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan aktiva atau pengumpulan piutang. Hal itu menunjukkan bahwa pendapatan sudah terbentuk ketika terjadinya kegiatan produksi. Sementara itu, realisasi pendapatan adalah konsep yang menjelaskan teknik dasar untuk mengakui pendapatan. Adapun proses realisasi pendapatan dapat dilihat ketika diterimanya kas dalam penjualan, baik penjualan secara langsung maupun melalui kontrak penjualan, dan ketika memperoleh aktiva lain atau aktiva lancar sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan. Yang selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Secara umum, ada beberapa kriteria untuk mengakui pendapatan. Yang pertama yaitu telah terrealisasi. Maksudnya adalah apabila aktiva yang diterima dari proses transaksi dapat segera dikonversi atau siap ditukar menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang telah ditentukan. Dua, pendapatan telah terbentuk, yaitu apabila kegiatan menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan produksi telah berjalan dan telah selesai. Sementara itu, menurut Burnham, ada 3 kriteria untuk mengakui pendapatan. Yang pertama yaitu pengukuran nilai aktiva. Kenaikan aktiva menyebabkan kenaikan modal. Sementara itu, kenaikan aktiva mengharuskan adanya realisasi. Realisasi tersebut berkaitan dengan kepastian pengumpulan kas. Artinya adalah pendapatan dapat diakui apabila periode pengumpulan aktiva yang diterima untuk dikonversikan menjadi kas tidak terlalu lama, karena semakin lama periode pengumpulan kas, maka semakin besar ketidakpastian pengumpulan kas. Yang ketiga yaitu proses pembentukan pendapatan telah selesai. Pendapatan dapat diakui apabila proses pembentukan pendapatan telah selesai secara substansial. Oleh karena itu, setiap kali kos dikeluarkan pada tahap-tahap tersebut, maka sejumlah pendapatan telah terbentuk. Selanjutnya yaitu saat pengakuan pendapatan. Yang pertama, pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Prosedur yang digunakan adalah persentase penyelesaian. Yang kedua yaitu pendapatan diakui saat produk selesai. Nah, syarat-syarat yang digunakan untuk mengakui pendapatan saat produk selesai antara lain, yang pertama, harga jual dapat ditentukan dengan cepat. Yang kedua, tidak adanya biaya pemasaran untuk menjual produksi. Yang ketiga,
Kos produk sulit ditentukan, dan yang keempat, barang tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran. Yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan terjadi karena proses pembentukan pendapatan telah selesai dan proses realisasi pendapatan telah terjadi. Pengakuan pendapatan dapat diakui ketika pembuatan faktur bersamaan dengan pengiriman barang dan piutang sudah dianggap dengan bukti adanya realisasi pendapatan. Terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam pengakuan pendapatan saat penjualan, yaitu biaya yang timbul setelah penjualan dan penjualan barang yang pembelinya memiliki hak untuk mengembalikan barang. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang pendapatan menurut IFRS. Yang pertama yaitu penjualan barang. Paragraf 14 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang sebagai berikut. Pendapatan dari penjualan harus diakui jika kondisi ini terpenuhi. Yang pertama yaitu entitas telah mengalihkan kepada pembeli resiko signifikan dan kepemilikan barang tersebut. Yang kedua, entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiasikan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. Yang selanjutnya, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal atau reliable. Yang keempat, kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir, biaya yang muncul atau akan muncul dalam transaksi tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. Ini saya akan menyampaikan tentang pendapatan menurut IFRS, yaitu tentang penyediaan jasa. Penyediaan jasa diakui dalam paragraf 20 dan 26 IAS 18. Outcome dari transaksi dapat diestimasi secara handal apabila memenuhi kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Yang kedua, adanya kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian transaksi akhir periode diukur secara handal. Yang keempat, biaya yang muncul saat transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi diukur secara handal. Yang kelima, paragraf 26, apabila outcome dari transaksi penyediaan jasa tidak dapat diukur secara handal, maka pendapatan hanya dapat diukur sejauh biaya yang akan ditutup. Pendapatan saat produksi. IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, perak, dan baja. Perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat produksi seperti pada IAS 18, yaitu dengan cara menjual lewat forward contract untuk menyerahkan barang pada masa yang akan datang dengan harga jual tetap. Sehingga dengan ini hak dan kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli sebelum barang tersebut diserahkan secara fisik, sehingga perusahaan dapat mencatat pendapatan saat produksi dan saat barang siap dikirim sesuai dengan forward contract. Sekian materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok 6. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.